إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال رب إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang dibacakan menjadi berkah untuk semua yang mendengarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya penampilan sholawat yang akan ditampilkan oleh santri Mahat Ali Ikhwan angkatan 2020. Padanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana man ana كيفما كنت كيفما من أنا من أنا كيفما كيفما من أنا من أنا كيفما كيفما من أنا من أنا لولاكم كيفما كنتم كيفما هواكم ما سوانا غيركم سواكم لو أنت المحاب عليها وعنكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من كيفما
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membacakan sholawatnya. Semoga dengan sholawat tadi kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya di akhirnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan tausiah berkah Arafah dan doa bersama yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, Yai Haji Heri Safarjan Mursi. Pada Ustaz Falyatafaddal Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا خير الدعاء دعاء يوم عرفة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, para ustadzat, para santri, santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, kebersamaan, dan lebih yang penting lagi yang berharga yaitu nikmat iman. Allah berikan kenikmatan kita beramal, kenikmatan kita berislam, kenikmatan kita berukhuwah, dan nikmat itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa ni'ma ajrul amilin. Kebahagiaanlah bagi orang-orang yang beramal ketika nanti di yaumil akhir, ketika nanti yaumil hisab dibangkitkan oleh Allah, kita dalam kondisi memaksimalkan ibadah selama kita hidup di dunia ini. Serta nikmat kesempatan dan kesehatan, nikmatus sihah wa fursah,
nikmat sehat, dan kesempatan yang Allah berikan kita hidup di dunia ini, maka dimaksimalkan. Karena ketika kita diberikan kesehatan, kesempatan kita untuk beramal ibadah, maka maksimalkan ibadah tersebut hanya mencari ridha Allah semata dan ikhlaskan niat kita untuk bersegera kepada Allah, baik dalam keadaan kita ringan maupun dalam keadaan kita berat. Alhamdulillah, di sore hari ini kita menjelang Yaumul Shaum Iftar Arafah. Ya, sedikit bercerita tahadus bin nikmah kepada antum semuanya. Berkah Al-Quran, berkah Arafah, ataupun berkah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 tahun yang lalu Allah memberi undangannya kepada saya untuk menunaikan ibadah haji setelah menyelesaikan hafalan Quran. Bagi yang sudah menyelesaikan hafalan, berdoalah kepada Allah, khususan di hari Arafah ini, ya. Dan ana mendoakan antum semua yang berada di tempat ini, khususan yang belum pernah menunaikan ibadah haji, Allah undang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena doa yang terbaik yaitu doa di Yaumul Arafah, di hari Arafah, sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Saya ulang sekali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa yaitu doa di hari Arafah. Lebih khusus lagi ketika kita berada di tempatnya yaitu di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah ini adalah rangkaian yang tertinggi puncaknya. Sekarang kalau kita ambil 4 jam sebelumnya, berarti lagi seru-serunya berdoa di sana. Setelah khutbah Arafah, maka al-hajju Arafah, atau kama qala Rasulullah SAW, haji itu adalah Arafah. Dan puncaknya yaitu di hari Arafah. Dan puncaknya lagi yaitu ba'da zuhur, ya. Sekarang insya Allah sudah ba'da zuhur di Makkah Mukarramah sampai nanti maghrib. Ya, maknanya pas kita melaksanakan sekarang pertemuan di sini, jemaah haji, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh dunia menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi kita bertepatan di hari Arafah ini banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ingat kita hanya Allah. Hati kita tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dan ibadah-ibadah kita tunjukkan, kita berikan kepada Allah semata. Apalagi antum semuanya adalah para penghafal Quran yang harinya tidak ada hari tanpa bersama Al-Quran. Yang harinya tidak ada hari tanpa senantiasa bersenandung dengan Al-Quran. Dan Al-Quranlah modal kita untuk keseharian kita membersamai Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari kita penuhkan kebersamaan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ta'ahadu hadzal Qur'an. Berpegang teguhlah, peganglah erat-erat dengan Al-Qur'an ini. Karena Al-Qur'an yang akan mendatangkan kepada kita keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asatid wal ustadzat, para santri santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ke-9, 9 Zulhijjah ini yang dimulai rangkaian haji dengan kemarin, yaitu di hari ke-8 disebut Tarwiyah.
hari tarwiyah berangkatnya jamaah haji dari tempatnya ataupun hotelnya menuju Mina terlebih dahulu. Nah, nanti kita mabit di Mina, kemudian besoknya kita berangkat ke Arafah setelah sholat subuh. Ya, rangkaiannya seperti itu. Jadi hari tarwiyah merupakan awal pergerakan dari ibadah haji seseorang untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Arafah, yaitu maksimalkan di pagi harinya, setelah biasanya kalau dari Mina mungkin kita akan sampai jam 7, jam 8 ya. Biasanya bersiap-siap sampai zuhur. Pada zuhur setelah azan berkumandang, sholat zuhur, kemudian khutbatul id, yaitu khutbah Arafah di sana. Khutbah Arafah, kemudian setelah khutbah Arafah sampailah ya di penghujung dari Arafah, dari khutbah Arafah itu selesai, biasanya para jamaah haji banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sanalah banyak cucurkan air mata, memohon ampunan kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah, kemudian mendapatkan karunia yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui juga, pesantren ini yang kalian berada di dalamnya adalah hasil yang Allah berikan kepada kita, doa Arafah. 11 tahun yang lalu, itulah doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibuatkan pesantren oleh Allah. Dan pesantren itu di hadapan kalian sekarang. Allah berikan 2010 di tanggal 9 Zulhijjah 1332 Hijriah. Allah mendengar dan kita merasakan sekarang. Akan wassalam kepada antum semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa taqarrub ila Allah, senantiasa fafiru ila Allah, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa. Ya, berbanyak doa. Maksimalkan khusus lagi pada Allah Subhanahu wa taala di hari khususon menjelang Arafah. Dan setelah maghrib biasanya para jamaah haji mulai beranjak berangkat ke Musdalifah. Ya. Karena kreditnya ramenya biasanya sampai tengah malam. Ada di tengah malam tersebut biasanya sebelum subuh ada yang berangkat ke Mina lagi. Maksudnya Bun itu tuh apa? Naiknya itu nggak bisa dicantumin ke sini. Menuju Masjidil Haram. Melaksanakan ibadah sholat id di sana ataupun tawaf di sana. Rangkaian-rangkaian itu biasanya dilakukan oleh jamaah haji. Ada yang sudah ke Mina, biasanya setelah dari Mina mereka melaksanakan nafar awal. Kemudian barulah mereka pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Nah, kemudian ada yang melaksanakan nafar tsani. Nafar tsani maknanya melengkapkan Yaumul Tasyrik di sana. Ya, Yaumul Tasyrik di sana 11, 12 ya Hijriah. Dan di sana biasanya jamaah haji ya banyak berzikir, dan diantaranya ibadah yang terpenting di Mina tersebut, di Yaumul Tasyrik tersebut melempar jumrah. Ya. Ula Wusto Aqobah. Jadi biasakan di sana banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah, dan setiap waktu dikhususkan oleh pembimbing biasanya pergi ke jumrah, ya, melempar jumrah di sana. Ula Wusto Aqobah biasanya di waktu-waktu yang sudah dikhususkan, dan kebanyakan yaitu biasanya
di waktu ba'da maghrib ke atas, seperti itu. Dan ramainya kreditnya melewati, kalau kita berada di Mina Jadid, berarti kita melewati terowongan Mina. Banyak terowongan di sana. Ya, ada yang berjalan 5 kilo, berarti kalau pulang pergi 10 kilo, ada yang berjalan 7 kilo. Fisiknya harus kuat. Apalagi sekarang kalau daftar ke masjid, ke haji, ya itu kurang lebih 15, 16, 17 tahun yang akan datang. Dan antum harus kuat fisiknya dari sekarang, jaga kesehatan. Ibadah utamanya adalah menjaga kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman kita setiap hari kita pupuk dengan kebersamaan seperti ini. Para asatidz wal ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian-rangkaian itu setelah melaksanakan nafar awal atau nafar tsani, biasanya ibadah selesailah pada hari itu. Kemudian barulah kita seperti biasa lagi menunaikan ibadah-ibadah seperti biasa, dan terlepaslah ihram daripada kita yang biasanya kita dilarang untuk bagi suami istri berhubungan suami istri, kemudian melamar, kemudian memotong dan sebagainya, ya, potong kuku dan sebagainya. Itu ibadah-ibadah rangkaian yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang benar-benar abid, yang benar-benar ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rangkaian-rangkaian ibadah haji yang kita tahu dari berbagai literatur yang ditulis oleh para ulama dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saum Arafah yaitu akan memberikan kepada seseorang penghapus dosa, yukaffiru, menghapuskan dosa, ya, baik secara madhiyah yang lalu maupun mustaqbilah, maupun yang akan datang. Disebut di sana di dalam hadis tersebut sanatain. Sanah fil madhiyah, sanah 1 tahun sebelumnya dihapuskan dosa-dosanya bagi orang yang melaksanakan shaum Arafah. Kemudian 1 tahun setelahnya mustaqbil. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Para santri, para santriwati, para asatidz wal ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyaklah ya di shaum Arafah ini kita berdoa kepada Allah. Ya. Tidak ada yang lain. Harapan kita hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sya'rawi ya mengatakan, ketika kalian berdoa kepada Allah, berbanyaklah ampunan kepada Allah. Karena yang paling penting dalam diri kalian adalah ampunan dari Allah. Ketika kita minta ampun kepada Allah, apapun yang kita inginkan, baik itu terucap atau tidak terucap, Allah akan berikan kepada kita. Jadi penting sekali kita memohon ampun kepada Allah. Ya, khususan di hari ini. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, sehingga dalam doa-doa kita tersebut, ya, kita memang benar-benar minta ampun kepada Allah dengan segala dosa kita. Dosa kita begitu banyaknya, maka yang terpenting dalam hidup kita, bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan ampunan kepada kita. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dengan ampunan Allah tersebutlah kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan Allah tersebutlah kita senantiasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan sesuatu hal kecuali ampunan Allah yang kita raih. Fafirru ilallah. Infiru khifafa wa thiqala. Dengan kita berlari kepada Allah, dengan kita memohon ampunan kepada Allah, maka keberkahan insya Allah terus kita rasakan. Dan keberkahan-keberkahan itu kita dapatkan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Agar kita semakin dekat dengan Allah.
Persiapkan amal ibadah kita semaksimal mungkin untuk menghadap Allah. Dan akhirnya, ketika kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, maka kita ingin menjadi hamba Allah, insan yang bertakwa. Minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inna akramakum indallah, ayat tersebut menandakan seseorang ketika meningkatkan takwanya kepada Allah, maka dia senantiasa bersimpuh untuk mendapatkan ampunan Allah tersebut. Bersimpuh dirinya, berkhalwat dirinya, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemecah solusi di dunia ini, hanya Allah semata. Adukan semua keinginan kita, semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya keberkahan hidup. Itulah sebenarnya yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wajar sekali nantinya ketika keberkahan ada di dalam diri seorang hamba Allah, maka Allah mudahkan segala urusan. Karena dia ingin mendapatkan keberkahan ketakwaan, keberkahan takarrub, keberkahan ampunan dari Allah, dia dapatkan itu semua. Dan dia ingin mendapatkan ampunan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz wal ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santriwati yang dimuliakan, manfaatkan pesantren kita, pesantren yang penuh ampunan dari Allah. Maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Kuatkan hubungan kita dengan Allah melalui Al-Quran. Jangan pernah berhenti bersama Al-Quran. Kapanpun dan dimanapun kita, terus bersama Al-Quran. Terus bersama Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa Allah berikan kepada kita. Biarin apapun yang terjadi ketika kita bersama Al-Quran, Allah berikan keberkahannya yang sangat luar biasa. Dan Allah sudah sebutkan Al-Quran itu mubarakatan. Mubarak, yaitu sesuatu yang sangat berkah Allah berikan kepada kita. Dan keberkahan Al-Quran kita dapatkan sekarang dan kita dapatkan terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti terus membaca. Jangan mengharapkan hasilnya. Jangan ingin cepat selesai hafalan Quran. Jangan ingin cepat mendapatkan kuatnya hafalan Quran. Kalaupun Allah masih memberikan kita terus-menerus agar kita senantiasa bersama Al-Quran, itulah sayang Allah kepada kita. Dan Al-Quran yang kita dapatkan sekarang ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum belajar Al-Quran di pesantren ini, baik itu di PKBS maupun di Mahat Ali, itulah keberkahan yang Allah berikan kepada diri antum semuanya. Teruslah bersama Al-Quran. Jangan pernah bosan dengan Al-Quran. Laila wa nahar, malam dan siang hari kita kuatkan diri kita bersama Al-Quran. Baca, basahi lisan kita dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itulah mendatangkan keberkahan dalam diri kita agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri hal min mudzakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri untuk dihafalkan, untuk dipahami. Fahal min mudzakir. Siapa yang ingin belajar Al-Quran? Fahal min mudzakir, siapa yang ingin mempelajarinya? Kalau orang bersungguh-sungguh, Allah berikan kemudahan bersama Quran. Kalau seseorang bersungguh-sungguh, Allah berikan rahasia-rahasia kenikmatan bersama Quran. Tidak akan pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya sesuatu yang walaqad yassarnal Quran, sesuatu yang pasti Allah berikan. Agar asalkan kita ikhlas untuk menuju Allah, ikhlas dalam menghafal Quran. Bukan hanya sekedarnya saja, bukan hanya waktu sisa-sisa kita bersama Quran. Jangan pernah waktu sisa bersama Quran. Berikan kepada Al-Quran waktu sisa kita. Kehidupan yang sisa kepada Al-Quran. Tapi khususkan Al-Quran adalah kehidupan kita yang hakikian,
yang senantiasa kita senantiasa berlari bersama Al-Quran menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Al-Quran. Semakin kita berlama-lama dengan Al-Quran, maka akan semakin bahagia diri seseorang. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Berbahagialah kalian dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sesuatu yang terbaik daripada apapun manusia yang kumpulkan di dunia. Terus bersama Al-Quran. Ketika kita menghafal, niatkan hanya kepada Allah. Ketika kita membaca terus kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita murojaah, maka murojaah tersebut adalah basahnya lisan kita untuk ingat kepada Allah selalu. Betapa sayangnya seorang hamba ketika berlama-lama dengan Al-Quran. Ketika basah lisannya bersama Al-Quran menjadi bagian dalam kehidupannya. Saya ulang sekali lagi. Ketika basah lisannya dengan Al-Quran, kesehariannya basah lisannya dengan Al-Quran, menjadi kebahagiaan, keberuntungan dalam hidupnya. Dan Allah selalu menyebut, dan kita selalu membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan wahai orang hamba-hamba Allah yang beriman, dzikran katsira. Udzkurullah, banyaklah ingatlah kalian kepada Allah dengan dzikran katsira, sebanyak-banyaknya zikir kepada Allah. Karena dengan zikir tersebut menandakan seorang hamba Allah ingat kepada Allah baik di pagi hari sampai ke sore hari maupun sore hari menjelang pagi hari sampai ke sore hari. Dan itu menandakan kepada diri seseorang, para satid wal sadat yang dimuliakan oleh Allah, menandakan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Semakin kita berlama-lama dengan Al-Quran, semakin kita mempersiapkan hari-hari kita bersama Al-Quran, semakin kita menguatkan kebersamaan kita dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, murojaahnya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, maka itulah keberkahan hidup kita sebenarnya. Ya, hidup dalam naungan Al-Quran. Al-hayatu fi dhilalil Quran, yaitu hidup di bawah naungan Al-Quran. Itulah kebahagiaan seorang hamba. Ada orang yang sibuk membacanya di siang dan di malam hari. Ada seseorang yang sibuk menghafalkan murojaahnya di siang dan di malam hari. Ada seorang sahabat yang senantiasa bersama Al-Quran di malam harinya, di siang harinya, sampai akhir hayat hidupnya selalu bersama Al-Quran. Itulah kenikmatan sebenarnya dalam hidup ini. Kenikmatan yang hakiki itu. Ya. Karena seseorang membaca Quran menandakan dirinya ingin senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi. Seseorang yang bersama Al-Quran menandakan dirinya ingin bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada kehidupan ini yang indah kecuali hanya dengan Allah. Tentu membaca Quran, menghafal Quran perlu kesabaran. Dan kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang hamba-hambanya yang bersabar. Tentu mengulang-ulangnya harus penuh kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama hamba-hamba yang bersabar. Begitu juga dalam mengamalkannya. Mengamalkannya kita butuh sami'na wa ta'na. Kita butuh sami'na, mendengar, dan ata'na, dan kita taat kepada Allah. Laisa sami'na wa asaina. Bukan kita mendengar tapi asai, tetapi kita maksiat kepada Allah. Hati-hati dengan maksiat para santri yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati dengan mata. Kita nggak bisa menangis nanti kepada Allah. Kita nggak bisa menangis di sepertiga akhir malam kepada Allah. Sementara tangisan kita, takutnya kita kepada Allah dalam bentuk tangisan tersebut, mengalirnya air mata seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Kata Rasulullah SAW, ainani, dua mata yang tidak tersentuh api neraka, yaitu mata yang pertama, mata yang berjaga-jaga yang ribat di jalan Allah, dan yang kedua, mata yang menangis ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tentulah semakin bersih hati seseorang, maka dia akan mudah semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin bersih hati seseorang, maka dia akan semakin mudah berinteraksi, semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tanyalah kepada diri kita. Dunia ini yang Allah berikan fasilitasnya sangat mudah sebenarnya bagi Ahlul Quran. Ya, saya tekankan sekali lagi. Dunia ini yang Allah fasilitasi sangat mudah bagi Ahlul Quran. Mudah rezekinya, mudah jodohnya, mudah ibadahnya, mudah dalam segala hal, hartanya, mudah. Tapi kalau benar-benar bersama Al-Qur'annya, mudah dalam segala hal Allah berikan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kekasihnya, keluarganya ditelantarkan oleh Allah, tidak mungkin. Inna lillahi ahlin minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Ahlul Quran adalah pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Kira-kira mungkin nggak sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah? Sulit nggak untuk menjalankan dunia yang sementara ini? Nggak mungkin sulit. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya, keluarganya, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Segalanya dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan semua jalan keluar yang ada di dunia ini. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi jangan dianggap para ustadz itu sesuatu bagi dalam dirinya, misalnya kok gitu-gitu aja ya. Kemudian Allah berikan ke rezeki min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang enggak sesuai dengan akal manusia. Rezeki para orang-orang yang bertakwa di jalan Allah. Apalagi para penghafal Quran yang senantiasa hidupnya untuk diberikan kepada Allah. Laila wa naharo, siang malamnya basah lisannya berzikir kepada Allah. Dan hari Arafah ini para asatid wal usadat, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah, maka maksimalkanlah ya niat kita untuk meraih ridha Allah, niat kita untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan yang kita bersamai sehari-hari kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, dengan Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an ini merupakan suatu obat, dan Al-Qur'an ini merupakan suatu keberkahan, syifa, barokah, ya, hudan, nur, petunjuk, cahaya, rahmah, kasih sayang Allah. Itulah Al-Quran. Jangan pernah tidak yakin dengan Al-Quran. Ketika kita membaca satu halaman, rasa hati kita bahagia. Kita membacanya 2 halaman, 3 halaman, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ada seorang ulama, seolah-olah mudah dia baca Quran. Dalam sehari 4 juz, 5 juz. Dalam sehari 10 juz. Karena apa? Bukan karena dia, karena dimudahkan oleh Allah. Allah yang memudahkan dia, seseorang itu bisa membaca Quran. Berjus-jus itu Allah yang memudahkan. Apakah dia khatam bil ghaib, apakah dia khatam bin nadhar, itu dimudahkan oleh Allah. Allah yang memudahkan. Karena apa? Karena niatnya, karena hatinya bersih, karena keinginannya bersama Allah, karena kebersamaannya untuk dirinya dalam kehidupannya, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sibuk ngurusin santri, sibuk dakwah, sibuk ta'lim, sibuk maisha, sibuk semuanya. Tapi 24 jam waktu kita sama semuanya memikirkan umat. Tetapi kita juga memikirkan bagaimana kita bersama Al-Qur'an. Kaifa nahnu ma'al Qur'an? Kaifa nahnu nata'ammal ma'al Qur'an? Bagaimana kita bersama Al-Qur'an, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Dan kita berkumpul di sore hari ini karena Al-Qur'anul Karim. Ya, karena Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an yang kita berikan, ya, kita berikan hidup kita bersama Al-Qur'an. Kita berikan, kita wakafkan hidup kita bersama Al-Qur'an. Dan itulah aslinya para ahlul Qur'an. Dan itulah
hakikiannya para ahlul Quran yang siang dan malamnya bersama Quran. Baik dalam bentuk tilawatan, baik dalam bentuk hifdzon, bacaannya, hafalannya, baik dalam bentuk tadabburon, baik dalam bentuk amalan kesehariannya, maisyahnya, kemudian ibadahnya kepada Allah, dakwahnya, khuluqannya, ahlaknya, jihadannya, bersungguh-sungguhnya di jalan Allah sampai akhir hayat hidupnya nanti. Dia ingin meraih istishhadan, syahid di jalan Allah, dan itulah cita-citanya. Ya, begitulah kehidupannya. Minal mu'minin, dari orang-orang yang mukminin. Mereka menunggu giliran mereka. Ya. Mereka menunggu giliran mereka. Ada yang dipanggil lebih awal, ada yang diakhirkan. Untuk menjaga keseimbangan semua pergerakan alam semesta ini, Allah yang berhak untuk semuanya. Kita bertawakal kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita hanya kepada Allah semata, tidak ada yang lain. Ketika kita berharap kepada Allah, narju minallah, kita hanya berharap kepada Allah, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, nahnu natawakkalna ya Allah, kami bertawakal kepada Engkau ya Allah. Itulah posisi hidup kita dalam bersama Al-Qur'an Karim dalam kehidupan. Jadi sekali lagi maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Khususon doa-doa kita panjatkan di Yaumul Arafah ini. Kemudian senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Ya. Jadikan Al-Quran sekali lagi maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Para setiap entitas yang setiap amanahnya yang Allah berikan, ingat imanah semuanya dari Allah. Ya, minimal membasahi lisannya dengan tilawatan 1 hari 1 juz. Minimal. Ya, kalaupun ada hanca hafalannya, murojaahnya itu ditambah lagi. Semakin banyak kita mengagendakan Al-Quran dalam diri kita, semakin banyak keberkahan, kebahagiaan dalam diri kita. Ada hanca tilawah, ada hanca murojaah, ada hanca tadabbur. Tadabburonnya ada, dibagi-bagi semuanya, diatur. Tadabbur mau sehari sekali, atau 1 ayat 1 hari, atau 1 ayat 1 pekan. Yang penting dalam sebulan kita bisa mengkhatamkan dalam bentuk tilawatan, ataupun murojaah beberapa juz, ataupun minimal kita bisa tadabbur 1, 2, 3 ayat. Para asatidz usadat, santri-santriwati pesantren Pondok Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersama-sama agendakan diri kita kepada Allah. Kita bersama-sama membuat agenda yang terbaik, memanage waktu kita yang terbaik di sisi Allah, dan kita bisa menjadikan sebagai hari-hari kita, mewakafkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi bersama Al-Qur'an. Ya, yang sudah menyelesaikan hafalannya, kita bersama Al-Qur'an terus-menerus. Yang belum selesai, kita punya tekad bisa sehari-hari terus bersama Al-Qur'an. Bisa setoran, ya. Seperti itu. Berkah bersama Al-Quran. Dan itu nikmat sekali. Jangan pernah ya kita melupakan nikmat itu. Dan jangan pernah ya melupakan doa kita agar jangan sampai Allah mengambil kenikmatan ini dari kita. Ya, dan nikmat Al-Quran itulah yang harus kita dapatkan. Ya, membacanya, menghafalkannya, mentadabburinya, merojaahnya, mengamalkannya, mendakwahkan. Kita sekarang dalam dakwah Al-Quran. Ya. Kita sekarang dalam kondisi dakwah kita bersama Al-Quran. Dakwah bil Quran. Ya, tentu ada hadis-hadis Rasulullah SAW di dalamnya. Di antara hadisnya yaitu asyrafu ummati hamalatul Quran. Semulia-mulia umatku, kata Rasulullah, hamalatul Quran. Mereka yang senantiasa bersama Al-Quran. Membacanya
Tentu membacanya juga dalam bentuk amalan. Kemudian dalam bentuk amalan lisan membaca itu. Kemudian membaca dalam bentuk amalan hati kita juga terjaga dari hal-hal yang sia-sia. Kemudian begitu juga menghafalkannya. Ya, waktu-waktu kita bermanfaat. Kemudian tadabur, kita berusaha bagaimana ketika kita sebelum mengamalkan kita tadaburi juga. Karena bentuk tadabur, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itulah bentuk amalan. Saya ulang sekali lagi. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Utsaimin menyampaikan, tadabur itu adalah bentuk kita sebelum mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita mengamalkan, maknanya bentuk hasil dari tadabur kita. Ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati kalian tidak? Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati kalian terkunci? Para satiriul sadat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kalian semuanya di sore hari ini. Ya. Dan kita memohon kepada Allah. Sebentar lagi kita berdoa kepada Allah agar setiap waktu kita bermanfaat ila akhiri hayatin, sampai akhir hayat hidup kita. Segala permasalahan yang ada di dunia ini adukan kepada Allah. Solusinya hanya dari Allah, bukan dari manusia. Manusia hanya diberi wasilah, fasilitas berpikir, fasilitas di dunia ini untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Setiap ada permasalahan, setiap ada harapan, keinginan, kita adukan kepada Allah. Banyak berdua-dua dengan Allah. Ya. Bukan banyak berdua-dua dengan manusia. Banyak berdua-dua dengan Allah. Dan membaca Al-Quran salah satu bentuk berdua-duaan dengan Allah. Dengan manusia, dengan teman, dengan sahabat, dengan asatid, ada waktunya kita belajar, kita berbicara, kita komunikasi, ada waktunya. Tetapi ketika kita kepada Allah, itulah yang utama. Kadang kita berpikir, kenapa belum ada waktu yang kita harapkan ataupun belum terkabulkan doa-doa kita. Mungkin karena masih banyak dosa kita. Kita mohon ampun aja kepada Allah. Ya. Karena Allah mau mendengarkan rintihan hati kita. Karena Allah ingin mendapatkan karena Allah ingin memberikan kepada kita rahmat kasih sayangnya dalam doa-doa tersebut. Dan kita senantiasa ingin mendapatkan itu. Para satiriul sadat, santri-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah. Yakin di hari ini adalah doa yang terbaik. Khairud du'ai doa yaumi Arafah. Doa yang sebaik-baiknya doa yang kita panjatkan di yaumi Arafah. Dan kita masih merasakan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu Arafah. Ya. Waktu-waktu istijabah, waktu-waktu yang Allah berikan di lebih khusus di setahun sekali waktunya, ya. Dan kita yakin dengan hadis Rasulullah SAW, saumul Arafah, saum di Arafah itu, ya, dapat yukaffiru, dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sanatain, yaitu 2 tahun. Madi wa mustaqbil. 1 tahun sebelumnya maupun 1 tahun setelah. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tundukkan hati kita tadarru wa khufyah, dengan hati yang tadarru, tunduk setunduk-tunduknya hanya kepada Allah. Wa khufyah, dan rasa takut yang kuat kepada Allah. Kita boleh bersenda gurau dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, hidup dengan istri kita dan anak-anak kita. Kita boleh untuk senantiasa memohon kepada Allah senantiasa waktu-waktu kita yang terbaik. Dan kita manfaatkan juga untuk tadarru wa khufyah, ketika kita berdoa kepada Allah, tunduk hati kita, takut hati kita kepada Allah semata. Mari kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh. Wa man fihin. Lakal hamdu wa lakas syukru. Lakal hamdu ya Allah. Lakal hamdu ya Allah. Lakal hamdu ya Allah. Antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq was sa'atu haqq wan naru haqq wan nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Allahumma ighfir lana ma asrarna wa ma a'lanna. Faghfir lana ya Allah, innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka berdua ya Allah. Mereka telah mendidik kami dari kecil hingga sekarang ya Allah. Mereka telah membiayai kami dari kecil hingga sekarang ya Allah. Mereka telah membimbing kami, mendoakan kami ya Allah. Sehingga kami bisa menghafal ayat demi ayat dari Al-Quran-Mu ya Allah. Sehingga kami bisa membaca dengan baik dan benar ayat-ayat-Mu ya Allah. Sehingga kami bisa menghafal juz demi juz yang Kau berikan amanah pada kami ya Allah. Berikan kepada kedua orang tua kami sayang-Mu ya Allah, serta ampunan dosa-dosa mereka ya Allah. Lepaskanlah Tuhan mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Tiada yang kami harapkan kecuali mereka mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Mendapatkan sayang-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Engkau tujuan kami. Engkau tempat kami mengadu. Engkau tempat kami berharap. Engkau tempat kami beribadah. Engkau tempat kami memohon ampunan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga-Mu bersama kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, tentu kami berada di sini, ada orang tuanya yang sudah tiada maupun sudah masih ada ya Allah. Yang sudah tiada ya Allah, berikan ya Allah kemuliaan di alam barzah, di alam kubur ya Allah. Berikan istana di alam barzah, di alam kuburnya ya Allah. Berikan kepada mereka nikmat kubur, nikmat kubur ya Allah. Berikan kepada mereka nikmat kubur. Jadikan doa-doa kami sampai kepada mereka ya Allah.
Untuk orang tua kami yang masih ada di dunia ini, ya Allah. Mudahkan mereka untuk melangkahkan ibadah, ya Allah, padamu, ya Allah. Mudahkan melangkahkan kakinya ke masjid, ya Allah. Mudahkan lisannya membaca Al-Quran, ya Allah. Mudahkan bangun sepertiga akhir malam, ya Allah. Jadikan mereka ahli ibadah, ya Allah. Sayangi mereka, sayangi mereka. Ya Allah, di hari Arafah ini kami memohon kepadamu, ya Allah, ampunan, ya Allah, ampunan untuk kami, ampunan untuk kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, ya Allah, doa anak-anak kami, dosa anak-anak kami, ampuni, ya Allah, dosa kami, ampuni pula, ya Allah, guru-guru kami yang telah mengajarkan kepada kebaikan kepada kami. Ampuni pula, ya Allah, santri-santri kami, tetangga-tetangga kami, ya Allah. Jadikan mereka ahlus salah, ya Allah, yuqimus salah. Ya Allah, Rabbana innaka antas samiul alim, ya Allah. Allahumma, ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin. Jadikan kami anak-anak yang salih, ya Allah. Anak-anak yang salih-salihah, ya Allah. Yang setiap doa kami sampaikan kepada kedua orang tua kami, sampai kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau sebaik-baiknya mendengarkan doa, ya Allah. Engkau sebaik-baiknya mendengarkan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sayangi kami dan Al-Quran. Jadikan kami ahlul Quran. Alladzina hum ahluka wa khasatuka, ya Rabbal alamin. Ya Allah, ahlul Quran adalah keluargamu di muka bumi ini, ya Allah. Ahlul Quran adalah hamba-hamba pilihanmu. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma rizqna istiqamah. Ya Allah, istiqamahkan kami bersama Al-Quran sampai akhir hayat hidup kami. Mudahkan kami membasahi lisan kami dengan Al-Quran. Dalam tilawah kami, dalam murojaah kami, dalam hafalan kami. Ya Allah, jangan pernah Engkau mengambil kenikmatan kami bersama Al-Quran. Kami ingin bersama Quran terus-menerus, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami. Jauhkan hati kami dari dosa, ya Allah. Dari ghibah, ya Allah. Agar kami senantiasa merindukan Al-Quran. Agar kami senantiasa bersama Al-Quran. Ingin sekali, ya Allah, hafal Quran yang penting. Ingin sekali kami bersama Al-Quran, membaca, mengkhatamkan Quran. Setiap waktu, setiap saat, ya Allah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'alna min ahli Quran tilawatan wa hifdhan wa amalan. Jadikan kami ahlul Quran, ya Allah, dalam membacanya, dalam menghafalkannya, ya Allah, dalam mengamalkannya, ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami baca, yang kami hafalkan, yang kami tadabburi dan kami amalkan, kelak menjadi munisan, menjadi cahaya di kuburan kami, ya Allah. Ya Allah. Kelak menjadi syafi'an, ya Allah, syafaat di yaumil akhir. Kelak menjadi junnatan, ya Allah, pelindung yang dapat menjauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, nikmatkan kami dalam membaca Al-Quran di malam hari dan di siang hari. Tenangkan hati kami ketika kami sholat di hadapan-Mu. Istirahatkan kami dengan salat senantiasa ibadah padamu, ya Allah, ya Rabbana. Lakal hamdu, ya Allah, walakas syukru. Lakal hamdu, ya Allah, bil Quran. Hidupkan jiwa kami dengan Al-Quran. Hidupkan pesantren kami dengan Al-Quran. Berkahkan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Mudahkan kami untuk tilawah senantiasa. Bil ghaib wa bin nadhar. Baik itu tanpa melihat maupun dengan melihat, ya Allah. Mudahkan kami untuk murojaah. Mudahkan kami untuk senantiasa membaca Al-Quran, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Berikan kami kesibukan
Selain kami sibuk berdakwah, tapi sibuk juga dengan membaca Al-Quran, dengan mengkaji Al-Quran, ya Allah. Sibukkan kami dengan amalan dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, berikan kami solusi dalam hidup ini, ya Allah. Hanya darimu, ya Allah. Bimbing kami dengan bimbingan yang terbaik, mendapatkan ridhomu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Jadikan kami ahlul Quran, ya Allah. Jadikan kami ahlul Quran, ya Allah. Jadikan kami ahlul Quran, ya Allah. Mudahkan kami untuk menghatam Quran di waktu-waktu yang terdekat, ya Allah. Senantiasa, ya Allah. Tambah ilmu kami dan Al-Quran, ya Allah. Tambah ilmu kami dengan senantiasa Engkau berikan kepada kami. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang banyak manfaatnya, ilmu yang menambahkan keberkahan dalam hidup kami, ya Allah. Berikan, ya Allah, berikan kepada kami. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Rabbana innaka antas samiul alim. Ya Allah, undanglah kami, ya Allah, untuk menunaikan ibadah haji, ya Allah. Undanglah kami untuk menunaikan ibadah haji, ya Allah. Sebagaimana jamaah haji yang sekarang sedang berada di Arafah-Mu, ya Allah. Undanglah, ya Allah. Mudahkan kami rezeki untuk membiayai kami dalam ibadah haji, ya Allah. Engkau yang memudahkan rezeki kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang berkah, umur yang panjang, umur yang Engkau ridhoi, dan semakin baik amal kami, ya Allah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal du'ana wa taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, santri-santri kami, ya Allah, ahlul Quran, minas salihin, hamba-Mu yang salih salihah, hafid hafidhah, minal mukhlasin, minal mukhlasin, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'anna, ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Selamatkan kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah inda tilawatil Quran fi sujud, ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah. Allahumma arzuqna husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya Rabbana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wansurna, ya Allah, innaka khairun nasirin. Allahumma dafa'ana al-bala wal wala wal waba wal kuruna, ya Allah. Dafa'anna, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-bala wal wala wal waba wal kuruna, ya Allah. Wa dafa'anna al-kuruna, ya Allah. Wa dafa'anna kuruna, ya Allah.
Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berusaha. Alhamdulillah berdoa bisa kembali berdoa yang wafat. Dan kita juga berdoa di saat saya yang kembali di saat berpuasa dan di saat sebelum meninggal. Semoga apa yang kita lakukan dan kita lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya meminta kepada Ustaz dan teman-teman yang saat ini memegang handphone atau HP bisa kiranya sebentar mengajukan follow Instagram, Facebook, YouTube, Quran. Sekali lagi bisa kiranya untuk memfollow akun media sosial YouTube, Instagram, Facebook, Quran. Dan saat ini saya juga minta kerilanya untuk membuka aplikasi, terserah aplikasi apa saja. Sama-sama kita lakukan doa terbaik untuk Quran. Dengan sama-sama kita membuat story, mendoakan Quran dan mention Quran. Ini saya beri waktu 1 menit sebelum saya tutup. Apa? Mustafa? Gimana? Status? Gimana caranya? Ini Instagram? Ya, boleh. Terima kasih atas segala dan mohon maaf atas segala kekurangan saat berada untuk dengan nafas kendara dan salam kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa Astagfirullah.